Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pagi ini kami boleh hadir kembali untuk bersyukur, dan terlebih-lebih kami boleh menikmati kembali firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar apa yang akan kami dengar nanti dapat kami mengerti, serta dapat kami bawa di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat 1-5 dan ayat 13-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah penderitaan orang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa orang-orang yang benar, yang hidup di dalam Tuhan, maka hidupnya pasti akan penuh berkat. Berkat yang diterima menjadi ciri bahwa orang tersebut hidup di dalam Tuhan. Berkat-berkat akan datang dalam bentuk kesuksesan finansial, datang dalam bentuk memperoleh kesehatan yang prima, juga memiliki materi yang berkelimpahan. Orang-orang dalam kelompok ini menolak percaya bahwa Allah juga menuntun orang benar masuk dalam situasi duka karena Allah itu baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini ternyata menunjukkan hal yang berbeda. Pemazmur Asaf mengatakan bahwa dia yang hidup dengan mempertahankan hati yang bersih atau hidup sesuai hukum Allah, tetapi dia malah mengalami penderitaan. Dan justru dia melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang fasik itu hidup sehat, gemuk, tidak mengalami kesusahan, tidak kena tulah, harta mereka bertambah dan hidup dalam kesenangan. Yang lebih memedihkan lagi, bahwa dengan kemujuran orang fasik itu, mereka menindas orang yang lemah. Asaf menjadi cemburu, hatinya terasa pahit, imannya goyah. Bagaimana mungkin Allah mengizinkan orang benar hidup menderita? Bagaimana Allah telah salah memilih memberikan kemakmuran bagi orang fasik? Padahal sejak awal Asaf sudah menegaskan imannya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, sebagai orang percaya, kita juga dapat mengalami apa yang dirasakan oleh Asaf. Kita cemburu melihat keberhasilan orang lain yang kita pandang hidupnya adalah tergolong orang fasik. Ada rasa iri hati karena tidak memiliki atau tidak sesukses orang fasik. Dengan kata lain, bahwa kita menderita karena kesuksesan orang berdosa. Padahal seharusnya kita harus merasa sedih atau berduka cita atas perbuatan jahat
atau dosa orang fasik. Saudara, perlu kita pahami bahwa tidak benar kalau semua orang berdosa itu berhasil, dan tidak benar pula kalau semua orang yang berhasil adalah orang berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sepanjang cerita Alkitab, kita dapat menjumpai penderitaan yang dialami di dalam kehidupan orang benar, seperti Yusuf yang hidup menderita sebelum diangkat menjadi orang penting di Mesir. Kemudian Ayub yang menderita dengan kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, bahkan mengalami sakit borok di sekujur tubuhnya. Demikian pula penderitaan yang dialami orang Israel saat meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh Yusuf, Ayub, maupun orang Israel itu adalah sebuah tindakan Allah untuk mengajar kedisiplinan dan mempersiapkan mereka menerima berkat lainnya. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang fasik bisa saja menikmati kehidupan di dunia ini, dan kita tidak perlu cemburu karena hal itu tidak ada manfaatnya. Kita tahu bahwa orang fasik akan hancur. Sebagaimana akhirnya Asaf mengatakan dari tempat kudus Allah, ia melihat kesudahan hidup orang fasik adalah kehancuran. Mereka binasa sekejap mata. Penderitaan Asaf akhirnya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita menerima penderitaan sebagai suatu proses yang Allah lakukan untuk kita, agar kita bisa menjadi serupa dengan anaknya, Yesus Kristus yang juga telah mengalami penderitaan. Walau menderita, di setiap keadaan kita, hendaklah kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetap memuji Allah dan memuliakannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena di sela rutinitas hidup kami, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk melihat segala sesuatu melalui makna kekekalan, kemujuran orang fasik menuju kebinasaan, tetapi penderitaan orang benar menuju kekekalan. Tolonglah kami Tuhan, agar di setiap pergumulan dapat kami lewati bersama-Mu. Kuatkanlah umat-Mu di dalam penderitaan dan kesulitan yang sedang dihadapi saat ini. Hanya Engkaulah tujuan hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu selalu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.